Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari 1. Darah, 2. Alat peredaran darah, 3. Macam-macam peredaran darah, dan yang keempat adalah golongan darah. Kita lihat yang pertama, darah. Darah terbagi dari 2 macam. 1. Plasma darah. Yang kedua, sel-sel darah. Plasma darah itu merupakan cairan yang terdiri atas air, protein, mineral, dan bahan organik. Dan fungsi plasma darah adalah mengangkut sari-sari makanan. Jika plasma darah diendapkan, maka akan tersisalah cairan yang berwarna kuning yang sering disebut dengan istilah serum. Sekarang yang kedua adalah sel-sel darah. Sel darah terdiri dari yang pertama, 1. Sel darah merah. Sel darah merah memiliki ciri-ciri bentuknya lempeng, V dan V konkav. Tidak memiliki inti sel, mengandung Hb. Hb itu adalah hemoglobin untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Ciri-cirinya 1. Memiliki inti sel. 2. Tidak mengandung hemoglobin, berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Dan sel darah putih terbagi lagi, ada yang bergranulosit dan ada yang tidak bergranulosit atau agranulosit. Yang bergranulosit itu memiliki ciri-ciri protein berupa protein granula di sitoplasmanya. Contoh adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian yang agranulosit, ciri-cirinya tidak memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contoh yang sel darah putih yang tidak bergranula adalah limfosit dan monosit. Sekarang trombosit. Trombosit itu adalah keping-keping darah. Ciri-cirinya 1. Berbentuk lempengan, tidak ada inti sel namun banyak granula. Berfungsi membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Nah, ini adalah proses pembekuan darah, ya. Apabila ada salah satu jaringan dari organ tubuh kita yang terluka, maka trombosit itu akan pecah. Nah, trombosit pecah secara otomatis dia akan mengeluarkan enzim trombokinase, dan dengan bantuan ion Ca+ dan vitamin K, maka dia akan mengubah protombin hingga menjadi trombin. Kemudian trombin dengan bantuan ion kalsium Ca+, dia akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, sehingga darah membeku dan luka tertutup.
jadi darah berhenti keluar. Ini proses pembekuan darah. Nah, apa saja alat peredaran darah kita itu? Yang pertama adalah jantung, dan yang kedua adalah pembuluh darah. Pertama, jantung. Jantung merupakan salah satu organ yang sangat penting dalam kelangsungan hidup kita. Ya. Telah kita ketahui bahwa jantung itu berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Karena kepentingan itulah jantung terus-menerus berkontraksi memompa darah tanpa henti sepanjang hidup. Dan otot jantung bekerja secara otomatis, ya. Bagian-bagian jantung terdiri dari 4 ruang, ya. 2 serambi dan 2 ventrikel atau bilik. Serambi kanan dan serambi kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jantung bagian kanan berhubungan dengan fungsi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, di mana jantung kanan lah yang memompa darah menuju ke paru-paru. Sedangkan jantung kiri berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh karena jantung kiri hanya memompa darah ke seluruh tubuh. Nih ya, ciri-ciri jantung tadi. Ada 4 ruang. Terdapat katup yang membatasi setiap ruang. Atrium kanan, jantung menerima aliran darah balik dari seluruh tubuh. Atrium kiri, jantung menerima darah dari paru-paru. Ventrikel kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium dan ventrikel dipisahkan oleh katup, ya. Fungsi katup itu untuk mencegah baliknya aliran darah dari ventrikel ke atrium, yang secara normal darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Kemudian bunyi jantung yang bisa kita dengarkan melalui alat stetoskop atau melalui telinga yang ditempelkan di dada, timbul akibat menutupnya katup, ya. Nah, ini katup pada jantung. 1, ada katup trikuspidalis antara serambi kanan dan serambi kiri. Yang kedua, katup semilunaris antara bilik kanan dengan arteri pulmonalis. Kemudian katup bikuspidalis antara serambi kiri dan bilik kiri. Kemudian ada lagi katup semilunaris aorta antara bilik kiri dan aorta. Kemudian ada sekat dinding antara bilik kiri dan bilik kanan, serta serambi dan kiri dan serambi kanan itu ada sekat. Nah, ini anatomi jantung, ya. Ini aorta, ya. Aorta itu adalah cabang pembuluh arteri terbesar atau pembuluh darah terbesar. Kemudian ada lagi
right atrium itu atrium kanan. Ini atrium kanan ya. Kemudian ini katup tricuspidalis. Kemudian ini atrium kiri nih. Kemudian ini ada katup mitra valve, ini katup ya. Kemudian ada ini aortic valve ya. Ini left ventricle kiri atau bilik kiri. Ini ventricle kanan ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, ini ada gambar aorta tadi ya. Kemudian ini arteri pulmonaris ya. Kemudian ini vena pulmonalis. Ini subvena cava superior. Ini atrium ya. Ini atrium kanan. Ini antara atrium kanan dengan ventricle kanan ada katup tricuspidalis. Kemudian ini ada atrium kiri, ventricle kiri. Nah, ada katup bicuspidalis ya. Ini ada aorta cabang pembuluh arteri terbesar. Ini anatomi jantung. Nah, sekarang letak jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Kemudian jantung dibungkus oleh katup yang disebut dengan perikardium. Nih, pembungkus jantung ya. Nah, ini posisi letak jantung kita. Kita lihat sini ya. Nah, ini tulang rusuk. Nah, ini. Sekarang bagaimana cara kerja jantung? Pada saat berdenyut ya, cara kerja jantung itu saat berdenyut ruang jantung mendengkur dan dalam arteri pulmonalis menuju paru-paru. Darah akan mengalir ke pembuluh darah yang sangat kecil yang memiliki kantong udara di paru-paru, akan menyerap oksigen dan melepaskan CO2 yang selanjutnya dihembuskan. Nah, darah yang kaya akan oksigen atau darah bersih mengalir ke vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, atrium kiri disebutlah sirkulasi volumuler atau peredaran darah kecil ya. Jadi peredaran darah kecil itu dari jantung dibawa oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, di paru-paru dibawa oleh pembuluh vena pulmonalis kembali ke jantung atrium kiri. Nah, yang kedua ada peredaran darah besar ya. Peredaran darah besar itu jadi darah dari serambi kiri didorong menuju ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini darah dipompahkan ke seluruh tubuh ya, melalui aorta tadi, kemudian masuk ke dalam arteri terbesar ya, aorta. Nah, darah yang kaya oksigen disediakan untuk diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Nah, itu sistem peredaran darah besar. Nah, sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3. 1 pembuluh darah arteri, 2 pembuluh vena ya.
Itu deh, pembuluh darah ada 3. 1 pembuluh darah arteri, 2 pembuluh darah vena, dan 3 pembuluh darah kapiler. Kita lihat satu-satu. Pembuluh darah arteri atau sering disebut dengan pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung, ya. Strukturnya dari dalam keluar ada endotelium, membran basal, jaringan elastis, jaringan otot dan jaringan elastis, kemudian jaringan kolektif. Nah, ini adalah pembuluh darah arteri, ya. Dinding otot pembuluh arteri, dinding otot pembuluh nadi lebih besar, ya. Ini pembuluh balik atau pembuluh pena. Pembuluh pena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Satu ada katup, 2 endotelium, 3 membran basal, 4 jaringan otot polos, 5 kolektif. Nah, di sepanjang pembuluh terdapatlah sebuah katup, yaitu katup valvula semilunaris, yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Secara garis besar, pembuluh vena itu ada vena pulmonalis dan vena cava, ya. Tekanan pembuluh balik atau pembuluh pena lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi. Dinding pembuluh balik lebih tipis, ada elastis, terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenal. Nah, ini arteri, perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Ini perbedaan antara arteri dan vena. Jadi kalau pembuluh arteri ototnya tebal, vena ototnya tipis, ya. Letak, kalau pembuluh arteri itu dekat permukaan tubuh. Kalau pembuluh arteri letaknya di jauh dari permukaan tubuh, jadi agak ke dalam. Dan kalau pembuluh vena dekat permukaan tubuh, ya. Ketiga, katup. Kalau arteri ada katup, kalau vena tidak ada. 4, jika terluka darah memancar keluar, sedangkan kalau pembuluh vena hanya merembes saja. Aliran darahnya kalau arteri, ya, denyutnya terasa, ya. Kalau arteri larian keluar jantung, kalau vena kembali ke jantung, ya. Kalau arteri denyutnya terasa, kalau vena tidak terasa. Nah, ini pembuluh kapiler adalah saluran darah yang terkecil. Nah, ini untuk sistem peredaran darah pada manusia. Nanti aku jelaskan selanjutnya tentang macam-macam peredaran darah, ya. Kita sampaikan dulu pada alat peredaran darah tadi, jantung dan pembuluh darah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.